Namanya Gama Pranata. Dia ketua OSIS di sekolahku. Perawakannya tinggi. Kulitnya putih. Alisnya tebal dan hidungnya mancung. Aku akui dia ganteng. Siapa coba yang gak naksir sama cowok yang satu ini? Yang sayangnya dinginnya minta ampun. Jarang tersenyum. Dia jadi cowok misterius yang dielulukan kaum hawa di sekolahku. Tapi tidak denganku. Aku melihatnya justru dia manusia sombong dan besar kepala. Dan aku bingung, kenapa mesti dia yang terpilih menjadi ketua OSIS? Kenapa bukan Egy saja? Hari ini aku tidak sengaja menabraknya di kantin. Karena aku sedang terburu-buru. Setelah membeli beberapa cemilan dan es jeruk untuk aku bawa kembali ke kelas, aku mengambil langkah 1000. Tapi, satu cup gelas plastik yang baru saja aku beli tidak sengaja membasahi baju seragamnya. Aku panik bukan kepalang. Aku menabrak manusia dingin. Pikirku, apakah dia akan menjadi kutub utara? Mata lo di mana? Wajahnya kesal memarahiku. Sorry, gue lagi buru-buru. Gak bisa lebih sopan minta maafnya. Lo tahu kan gue siapa? Aku mendadak menjadi hipotermia. Dia mendekatkan wajahnya di depanku. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak sengaja menabrak Pak Ketu. Sebagai singkatan saja, secara spontan aku menyebutnya Pak Ketu. Karena aku tidak suka dengan sikapnya yang minta sekali sebuah pengakuan. Ini pertama kali kami saling bicara, dan di pertama kali ini juga justru kesan pertama yang buruk untukku. Meski satu sekolah, saling menyapa saja tidak pernah. Sekalipun dia seorang ketua OSIS sekolah ini. Tiba-tiba saja dia mengambil tisu di atas meja. Lalu dia sodorkan padaku. Dia menyuruhku membersihkan bajunya yang basah. Tapi aku tidak mau, karena aku harus cepat-cepat mengerjakan PR akuntansi. Dan jam berikutnya adalah pelajaran ini. Aku tidak mau sampai aku dihukum lagi di luar kelas. Gue gak mau tahu. Gue mau baju gue kering dan bersih lagi. Benar kataku. Dia bukan hanya sombong, tapi juga besar kepala. Aku rasa ini hanyalah masalah sepele. Aku bukan menumpahkan sebuah kotoran di bajunya. Ini hanyalah masalah kecil yang dia buat jadi ribet. Apalagi yang dihadapi seorang perempuan. Rasanya dia juga tidak malu kami menjadi bahan perhatian sekantin. Menit-menit berhargaku jadi sia-sia. Seharusnya aku sudah selesai menyalin PR-ku dari contekan Alia. Bel masuk pelajaran berikutnya berbunyi. Dia sengaja membuat aku kesal. Jika ini memang kesan pertamaku yang buruk pada ketua OSIS sekolah ini, mengapa tidak sekalian saja? Aku dorong tubuh kurusnya ke samping. Aku berusaha melarikan diri ala supersonik menuju kelas. Entah aku tidak lagi menoleh ke belakang. Mungkin dia sudah memeluk tong sampah yang ada di dekatnya. Aku tidak mau tahu, karena sekarang adalah detik-detik yang akan mengancam reputasiku lagi di hadapan Ibu Riri. Tidak ada waktu lagi. Mungkin aku memang harus pasrah pada hari apes ini. Kalau saja si Ketu itu tidak menyulitkanku tadi, aku sudah tenang-tenang saja sekarang. Selamat siang anak-anak. Sapa Ibu Riri memasuki kelas, dan serempak teman-teman lain menjawabnya. Aku hanya mendengar degup jantungku yang makin kencang suaranya. Bu, saya izin ke ruang UKS. Sambil mengancungkan tangan, spontan aku mencoba bermain drama.
"Kamu kenapa?" tanya Ibu Riri, tapi sepertinya dia mencium aroma tipu muslihatku. "Sakit perut, Bu." "Karena tidak mengerjakan tugas lagi?" "Yap, ini ketiga kalinya Ibu Riri menghukumku di luar kelas dengan berdiri sebelah kaki dan memegang papan tulis kecil di atas kepala yang bertuliskan, 'Saya anak malas.' Sebenarnya hukuman memalukan ini tidak harus pecah rekor kalau saja Tuhan tidak menakdirkan aku menabrak si manusia kutub itu. Dari kejauhan aku sudah melihat Gama berjalan ke arah kelasku. Sial, dalam hatiku harus bertemu dengan dia lagi dengan kondisiku yang sekarang ini. Dia berjalan membawa sebuah makalah dan dia sengaja menghentikan langkahnya tepat di depanku. "Oh, jadi lo anak IPS dan si pemalas pula." Aku berusaha menyeimbangkan kakiku dan tidak mau menghiraukannya. Sudah ceroboh, pemalas, dan Perang Dunia Kedua dia genderangkan. Dia memancing rasa pegal kaki dan tanganku jadi kesal. Belum dia lanjutkan kata-katanya, aku turunkan papan tulis dan ingin memukul kepalanya, tapi dia berhasil menangkap tanganku. Ada apaan sih?" Tiba-tiba Egi mengagetkanku dan meleraikan kami. Egi selalu bisa datang di waktu yang tepat, bahkan tidak tepat sekalipun. "Ngapain lo Gam di sini?" Egi bertanya heran pada Gama. Tapi Egi tidak asing melihatku di luar kelas, karena dia sudah tahu betul kenapa aku bisa dihukum Ibu Riri berkali-kali. Tidak lama Ibu Riri keluar karena mengetahui kegaduhan kami. "Kalian bertiga distrap lari keliling lapangan 10 kali.